Mereka menghinanya karena miskin dan meremehkan ibunya. Kini, ia berdiri di depan mereka semua, siap membalas dengan kata-kata. Sanggupkah ia mengubah hinaan menjadi tepuk tangan? Langit di atas desa Sukamaju pagi itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut merasakan beban yang menggelayut di pundak seorang anak laki-laki kurus bernama Haris. Langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit usang terasa berat menapaki jalanan tanah yang sedikit becek sisa hujan semalam. Di sampingnya, berjalan seorang wanita dengan wajah teduh namun bergaris kelelahan. Sumirah, ibunya. Tangan mereka tidak saling bertaut, tetapi kehangatan dari kebersamaan itu cukup untuk menjadi perisai tipis dari dinginnya tatapan dunia. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, Sumirah mengantar Haris ke gerbang sekolah dasar negeri yang menjadi satu-satunya tempat anaknya bisa mengecap ilmu. Gerbang sekolah sudah ramai, mobil-mobil mengkilap dan motor-motor baru berjejer rapi, kontras dengan sepeda ontel tua milik Pak Tono, penjaga sekolah. Dari mobil-mobil itu, turunlah anak-anak dengan seragam licin tanpa kusut dan sepatu yang berkilat. Di belakang mereka, para ibu dengan tas jinjing bermerek dan perhiasan yang berkilauan saling menyapa dengan tawarnya. Di antara kerumunan itulah, Haris dan Sumirah menjadi noktah yang berbeda. Baju seragam Haris, meski bersih, warnanya sudah sedikit pudar dengan beberapa jahitan tangan ibunya di bagian siku. Pakaian Sumirah pun hanya daster batik sederhana yang warnanya tak lagi cerah. Haris, belajar yang rajin ya nak, jangan pikirkan apa kata orang, bisik Sumirah pelan, tangannya mengusap lembut punggung anaknya. Ada getah khawatir dalam suaranya yang coba ia sembunyikan dengan senyuman. Haris hanya mengangguk, matanya menatap lurus ke depan. Ia sudah terbiasa menjadi tak terlihat, atau lebih buruk lagi, terlihat hanya untuk dijadikan bahan perbandingan yang timpang. Hari ini, cemoohan itu datang lebih awal. Ibu Ratna yang anaknya sekelas dengan Haris baru saja turun dari mobil sedannya yang paling baru. Ia melihat ke arah Sumirah dan Haris dengan tatapan yang dipoles penghinaan. Bu Sumirah, masih sempat saja mengantar anak ya? Kirain sibuk di sawah orang. Sapanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, tetapi penuh dengan duri tak kasat mata. Beberapa ibu lain yang mendengarnya terkikik pelan, menutupi mulut mereka dengan punggung tangan. Sumirah hanya tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan untuk menutupi luka. "Nggih, Bu Ratna, selagi sempat saya antar Haris, biar semangat sekolahnya." Ibu Ratna mendecakkan lidah, matanya kini meneliti Haris dari atas ke bawah. "Semangat saja tidak cukup, Bu. Sekolah itu butuh biaya, butuh buku bagus, seragam bagus, sepatu bagus. Kalau begini terus, kesian nanti anaknya minder sama teman-temannya." Kalimat itu diucapkan cukup keras agar semua orang di sekitarnya mendengar, bagai sebuah tamparan telak bagi Haris dan ibunya. Haris mengekalkan tangannya di sisi tubuh. Panas menjalar dari dadanya hingga ke telinga. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa otaknya tidak kalah cemerlang dari anak-anak mereka, bahwa mimpinya tidak kalah besar meski atap rumahnya terbuat dari rumbia yang sering bocor saat hujan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menatap sandal jepitnya yang seolah mengejek kemiskinannya. "Sudah Haris, masuk ke kelas," ujar Sumirah mendorong pelan bahu anaknya, mencoba menjauhkannya dari pusat perhatian yang menyakitkan itu. Haris melangkah gontai melewati gerbang, meninggalkan ibunya yang masih harus menelan sisa-sisa harga diri di hadapan para wanita itu. Di sepanjang koridor menuju kelasnya, kata-kata Ibu Ratna terus berdengung di telinganya. Minder, kasihan, tidak cukup. Kata-kata itu menjadi paku-paku kecil yang menancap di hatinya. Namun, di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan kebencian, melainkan sebuah tekad. Tekad yang membara di bawah langit abu-abu. Hari ini, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ia akan membuat mereka semua menarik kembali kata-kata itu. Bukan dengan harta, tetapi dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka beli, yaitu kehormatan dan pembuktian diri. Langit boleh saja abu-abu, tetapi di dalam dadanya, Haris mulai melukis matahari.
Rumah Haris adalah sebuah panggung kecil tempat kisah tentang ketabahan dipentaskan setiap hari. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang beberapa bagiannya sudah mulai lapuk, membiarkan angin malam menyelinap masuk tanpa izin. Atap rumbianya yang setia menaungi, seringkali menyerah pada derasnya hujan, menciptakan irama tetesan air yang menjadi musik latar kehidupan mereka. Di dalam kesederhanaan itu, tidak ada ruang untuk kemewahan, tetapi selalu ada tempat untuk mimpi. Penerangan utama di malam hari bukanlah lampu pijar yang terang, melainkan sebuah lampu pelita tua yang diletakkan di tengah meja kayu. Cahayanya yang bergoyang-goyang memantulkan bayangan Haris yang tengah tekun di atas buku-bukunya. Bagi Haris, buku adalah jendela menuju dunia yang tak terbatas. Sebuah pelarian dari kenyataan pahit yang sering ia hadapi di luar rumah. Buku-buku itu bukanlah miliknya. Sebagian besar adalah buku pinjaman dari perpustakaan sekolah yang sudah lecat dan berbau kertas lama. Atau kadang-kadang, buku bekas yang diberikan oleh Pak Guru Budi yang baik hati. Di bawah cahaya pelita yang temaram itulah, Haris menjelajahi samudra pengetahuan. Ia melahap semua cerita tentang pahlawan, biografi tokoh-tokoh besar, dan rumus-rumus matematika yang bagi sebagian temannya adalah monster menakutkan. Baginya, setiap kata adalah batu bata untuk membangun istana impiannya. Malam itu, Sumirah duduk di atas tikar pandan tidak jauh dari Haris. Tangannya yang kasar karena bekerja di sawah orang, kini dengan cekatan menisi kemeja seragam Haris yang robek di bagian ketiak. Jarum dan benang menari di sela-sela jarinya yang kapalan, sebuah tarian sunyi penuh cinta. Ia memandangi punggung anaknya yang tegak di depan meja. Punggung kurus itu seolah memikul beban yang belum sepantasnya. "Sudah malam, Nak. Matamu nanti sakit kalau belajar terus di bawah lampu begini," tegur Sumirah lembut. Suaranya memecah keheningan. Haris menoleh, seulah senyum terukir di wajahnya. "Sebentar lagi, Bu. Ini seru sekali, cerita tentang Jenderal Sudirman yang tetap berjuang walaupun sakit." Sumirah tersenyum. Anaknya berbeda. Di saat anak-anak lain merengek meminta mainan baru, anaknya justru menemukan kebahagiaan dalam tumpukan kertas bertuliskan, "Kamu suka sekali membaca ya?" "Suka, Bu," kata Pak Budi. "Dengan membaca, kita bisa pergi kemana saja tanpa harus melangkahkan kaki." Haris ingin seperti Jenderal Sudirman, Bu. Bukan perangnya, tapi semangatnya. Semangat untuk tidak pernah menyerah, jawab Haris dengan mata berbinar. Api pelita seolah menari di dalam bola matanya yang hitam. Hati Sumirah menghangat sekaligus teriris. Ia bangga dengan kecerdasan dan semangat anaknya, tetapi ia juga sedih karena tidak bisa memberikan fasilitas yang lebih baik. Ia tidak bisa membelikan Haris meja belajar yang layak, lampu yang terang, atau buku-buku baru yang harum. Yang bisa ia berikan hanyalah doa yang tak pernah putus dan dukungan yang tak pernah surut. "Ibu percaya kamu bisa, Nak. Kamu anak yang hebat," kata Sumirah. Ia menyelesaikan jahitannya, memotong benang dengan giginya, lalu bangkit menghampiri Haris. Diletakkannya segelas teh hangat dan sepiring singkong rebus di samping buku anaknya. "Sambil ditemani ini ya, biar perutnya tidak kosong." Haris meraih tangan ibunya. Tangan yang kasar namun terasa begitu lembut di kulitnya. "Terima kasih, Bu. Ibu adalah pahlawan Haris." Malam semakin larut. Di luar suara jangkrik bersahutan. Di dalam gubuk kecil itu, di bawah temaram cahaya pelita, seorang ibu dan anaknya sedang merajut mimpi. Sumirah merajutnya dengan benang doa dan pengorbanan, sementara Haris merajutnya dengan benang aksara dan pengetahuan. Mereka mungkin tidak punya apa-apa di mata dunia, tetapi mereka punya segalanya di dalam hati mereka. Cinta, harapan, dan sebuah keyakinan bahwa suatu hari nanti, fajar akan menyingsing lebih cerah untuk mereka, membawa kehangatan yang mampu mengusir langit abu-abu yang selama ini memayungi kehidupan mereka. Mimpi itu, meski dirajut di bawah pelita yang redup, caharanya lebih terang dari ribuan lampu neon di kota. Suatu sore, beberapa hari setelah insiden di depan gerbang sekolah, Haris pulang dengan langkah yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Di tangannya, tergenggam erat sepucuk amplop putih berlogo sekolah. Itu bukan surat biasa. Itu adalah surat undangan resmi untuk pertemuan wali murid yang akan diadakan pada hari Sabtu mendatang. Jantungnya berdebar-debar.
Sebuah campuran aneh antara rasa cemas dan sebuah percikan semangat yang membara. Baginya, amplop itu bukan sekedar kertas. Itu adalah sebuah tiket, sebuah kesempatan, sebuah panggung. "Ibu, ibu!" panggilnya sesaat setelah mendorong pintu bambu rumahnya. Sumirah yang sedang menampi beras di dapur terkejut, lalu bergegas ke depan. "Ada apa, Nak? Kok teriak-teriak?" tanyanya cemas melihat wajah Haris yang memerah. Haris mengulurkan amplop itu kepada ibunya. "Dari sekolah, Bu. Undangan pertemuan wali murid." Sumirah menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Matanya yang sudah mulai sedikit rabun, menyipit, mencoba membaca huruf demi huruf di atas kertas. Pertemuan wali murid. Acara yang selalu ia hadiri dalam diam di sudut ruangan, merasa kecil dan tak berarti di antara para orang tua yang tampil gemerlap. Biasanya undangan seperti ini hanya akan menambah bebannya, membuatnya berpikir pakaian layak apa yang harus ia kenakan. Tapi kali ini, melihat binar di mata Haris, ia merasakan sesuatu yang berbeda. "Kamu ingin ibu datang?" tanya Sumirah lebih untuk memastikan. "Harus, Bu. Kali ini harus datang. Dan Haris ingin bicara di pertemuan itu." Sumirah tertegun, alisnya bertaut. "Bicara? Bicara apa, Nak? Itu kan acara untuk orang tua dan guru. Haris ingin minta izin pada ibu kepala sekolah. Haris ingin menyampaikan sesuatu yang penting," kata Haris lagi. Genggaman tangannya mengerat. Hati Sumirah dilanda kebimbangan. Di satu sisi, ia takut anaknya akan mendapat malu. Apa kata orang nanti jika seorang anak kecil tiba-tiba berdiri dan berpidato di acara sepenting itu? Terlebih anak seorang buruh tani miskin, pasti akan jadi bahan tertawaan. Namun, di sisi lain, ia melihat sebuah api yang belum pernah ia lihat sebelumnya di mata Haris. Api keberanian dan tekad yang begitu kuat. Bagaimana mungkin ia memadamkan api itu? "Apa yang mau kamu sampaikan, Haris?" tanya Sumirah pelan, duduk di tepi dipan, mengajak anaknya untuk duduk di sebelahnya. Haris menarik nafas dalam-dalam, mencoba merangkai ribuan pikiran yang berkecamuk di kepalanya menjadi kalimat yang bisa dipahami ibunya. Haris mau bilang kalau menjadi miskin itu bukan pilihan, Bu, dan itu bukan sebuah dosa. Haris mau bilang kalau kami, anak-anak dari keluarga seperti kita, juga punya mimpi. Kami juga belajar, kami juga berusaha. Haris mau bilang ke mereka semua agar berhenti memandang kita dengan sebelah mata. Sepatu kami boleh butut, tapi langkah kami menuju cita-cita tidak kalah cepat. Baju kami boleh ditambal, tapi semangat kami tidak pernah sobek. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Sumirah. Kalimat-kalimat itu yang keluar dari mulut anaknya yang baru berusia 10 tahun, begitu dewasa, begitu dalam, dan begitu menyakitkan sekaligus membanggakan. Ia tidak tahu dari mana anaknya mendapatkan kekuatan seperti itu. Ia menarik Haris ke dalam pelukannya, pelukan yang erat dan hangat. "Kalau memang itu yang ingin kamu sampaikan, sampaikanlah, Nak. Jangan takut. Ibu akan ada di sana, duduk di barisan paling depan untukmu, biar mereka semua tahu kamu adalah anak ibu." Mendengar restu dari ibunya, beban di dada Haris seolah terangkat. Kecemasan berganti menjadi energi yang meluap-luap. Sejak sore itu, setiap waktu luangnya ia gunakan untuk mempersiapkan pertarungannya. Di belakang rumah, di bawah pohon nangka yang rindang, ia berlatih. Ia berbicara kepada ayam-ayam yang mematuk-matuk tanah, kepada angin yang berdesir, kepada langit yang menjadi saksi bisu. Ia menyusun kata demi kata dalam benaknya, bukan kata-kata caci maki atau keluhan, melainkan untaian kejujuran yang lahir dari luka dan harapan. Sepucuk undangan itu telah berubah menjadi suluh yang menerangi jalannya, membakar tekadnya hingga menjadi baja. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari Sabtu nanti, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi diam. Kabar tentang niat Haris untuk datang ke pertemuan wali murid bersama ibunya menyebar lebih cepat dari angin musim kemarau di desa Sukamaju. Tentu saja, kabar itu tidak menyebar dengan sendirinya. Ada pembawa berita yang dengan senang hati menyiarkannya di setiap sudut. Dari warung sayur di pagi hari hingga arisan ibu-ibu di sore hari. Dan pembawa berita utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Ratna dan lingkaran pertemangannya. Kalian dengar tidak?
Si Sumira itu katanya mau datang ke pertemuan wali murid hari Sabtu nanti. Ujar Ibu Ratna pada suatu sore saat ia dan beberapa ibu lainnya sedang menunggu anak-anak mereka pulang di depan gerbang sekolah. Nadanya penuh dengan cemoohan yang tak ditutup-tutupi. Oh ya, tumben sekali. Biasanya juga dia tidak pernah kelihatan batang hidungnya di acara-acara begitu. Sahut Ibu Santi yang perhiasan di tangannya berkilauan tertimpa sinar matahari sore. Mungkin dia sudah punya baju baru untuk dipamerkan. Timpal yang lain diikuti oleh ledakan tawa yang terdengar sumbang dan menyakitkan. Ibu Ratna tersenyum puas, merasa berhasil memantik api. Bukan itu saja, ku dengar dari anakku, si Haris itu bilang ke teman-temannya kalau dia mau melakukan sesuatu di pertemuan itu. Entah apa, mau pamer ranking mungkin. Ia tertawa lagi, lebih keras. Ranking memangnya bisa bikin perut kenyang. Seharusnya ibunya itu sadar diri, tidak usah memaksakan anak untuk bersaing dengan anak-anak kita yang jelas serba berkecukupan. Percakapan semacam itu menjadi melodi harian yang sampai ke telinga Sumirah. Kadang dibawa oleh tetangga yang prihatin, kadang ia dengar sendiri saat berpapasan dengan mereka di pasar. Setiap kata adalah tusukan jarum yang tak terlihat. Hatinya perih, namun ia mencoba mengeraskannya. Ia sudah berjanji pada Haris. Ia tidak akan goyah. Demi anaknya, ia rela menelan semua hinaan itu. Haris pun merasakan dampaknya. Di sekolah, beberapa anak mulai menjauhinya. Mereka berbisik-bisik saat ia lewat. Tatapan mereka berbeda, seolah dia adalah makhluk aneh yang akan melakukan hal memalukan. Riz, benar kata ibumu mau datang ke pertemuan wali murid hari Sabtu nanti. Nanti ibumu tidak akan malu kan? Pertanyaan polos itu justru terasa lebih tajam dari cemoohan orang dewasa. Malu. Apakah ibunya akan merasa malu karena miskin? Apakah ia akan membuat ibunya malu dengan rencananya? Keraguan mulai menyelinap ke dalam hati Haris. Malam hari, ia menjadi lebih pendiam. Latihannya di belakang rumah tidak lagi bersemangat. Angin yang dulu menjadi pendengarnya, kini juga seolah ikut membawa bisik-bisik cemoohan itu. Sumirah merasakan perubahan pada anaknya. Suatu malam, ia melihat Haris hanya memandangi buku-bukunya tanpa membaca. Tatapannya kosong. "Kenapa, Nak? Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Sumirah lembut, duduk di sampingnya. Haris menghela napas panjang. "Bu, apa tidak sebaiknya kita tidak usah datang saja? Haris takut ibu nanti dipermalukan karena Haris." Sumirah meraih wajah anaknya, menatapnya dalam-dalam. "Dengar Haris, rasa malu itu bukan untuk orang seperti kita. Rasa malu itu seharusnya milik mereka yang hatinya sempit, yang suka merendahkan orang lain. Ibu tidak akan pernah malu karena kita hidup jujur. Ibu tidak akan pernah malu karena punya anak seberani kamu. Justru, ibu akan sangat bangga. Apapun yang terjadi nanti, ibu akan tetap bangga." Tangan Sumirah yang hangat di pipinya seolah menyalurkan kekuatan. Kata-kata itu seperti air sejuk yang memadamkan api keraguan di dalam dirinya. "Jadi kita tetap akan datang?" tanya Haris mencari kepastian. "Tentu saja," jawab Sumirah mantap. "Kita akan datang dengan kepala tegak. Biarkan angin membawa kabar apa saja yang mereka mau. Angin juga yang nanti akan membawa kabar tentang keberanian anak ibu." Malam itu, Haris kembali membuka bukunya. Namun yang ia baca bukan lagi kisah pahlawan dari masa lalu. Ia sedang menulis kisahnya sendiri. Gunjingan dan cemoohan yang tadinya bagai badai yang ingin merobohkannya, kini menjadi angin pendorong. Angin yang akan membantunya terbang lebih tinggi pada hari Sabtu nanti. Mereka boleh saja merendahkannya, tetapi mereka tidak sadar. Mereka justru sedang memberikan bahan bakar untuk api tekadnya yang kini menyala lebih besar daripada sebelumnya. Jumat malam terasa berbeda dari malam-malam lainnya di gubuk kecil keluarga Haris. Udara terasa lebih pekat, syarat dengan penantian. Di luar, keheningan hanya dipecah oleh suara serangga malam yang seolah berzikir. Di dalam, lampu pelita memancarkan cahaya keemasan yang gemetar, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding bambu, seolah ikut merasakan debaran hati kedua penghuninya. Besok adalah hari penentuan.
Besok adalah panggungnya. Di sudut ruangan, Sumira membungkuk di atas sebuah setrika arang tua. Asap tipis berbau sangit dari arang kayu bakar bercampur dengan aroma rapuh dari kemeja putih satu-satunya milik Haris yang sedang ia setrika. Gerakannya pelan dan penuh hikmat. Setiap gesekan setrika di atas kain yang mulai pudar itu bukan sekadar untuk melicinkan, melainkan sebuah usaha untuk menyalurkan semua doa dan harapannya. Ia ingin anaknya tampil serapi mungkin, bukan untuk menandingi kemewahan orang lain, tetapi sebagai wujud dari martabat yang mereka jaga dengan sekuat tenaga. Kemeja itu adalah perisai Haris, dan ia ingin perisai itu sekuat mungkin. Haris duduk di depan, memperhatikannya dalam diam. Ia tidak sedang berlatih pidato. Semua kata-kata itu sudah terpatri di dalam hatinya, menyatu dengan nafasnya. Malam ini adalah tentang mengumpulkan kekuatan batin. Ia melihat punggung ibunya yang sedikit membungkuk, bahu yang menanggung begitu banyak beban tanpa pernah mengeluh. Ia melihat tangan yang tak pernah lelah bekerja demi sesuap nasi dan beberapa lembar buku untuknya. Rasa cinta dan keinginan untuk membahagiakan wanita itu meluap di dalam dadanya, mengalahkan segala rasa takut dan gugup. "Sudah, Bu, nanti gosong kemejanya," kata Haris pelan. Suaranya serak. Sumira berhenti, meletakkan setrika di atas tatakan tanah liatnya. Ia mengambil kemeja itu, meniup-niupnya pelan seolah mendinginkan panasnya, lalu melipatnya dengan sangat hati-hati. "Sudah rapi. Besok kamu pakai ini ya, biar kelihatan gagah anak ibu." Ia membawa kemeja itu dan duduk di samping Haris. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun keheningan ini terasa begitu penuh. Penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Penuh dengan emosi yang saling mereka rasakan. "Haris," panggil Sumira akhirnya. "Kamu tidak takut?" Haris menatap wajah ibunya yang diterangi cahaya pelita. Garis-garis di wajah itu menceritakan kisah perjuangan yang panjang. "Takut, Bu. Akui jujur. Jantung Haris rasanya mau melompat. Tangan Haris dingin sekali. Tapi rasa ingin membuat ibu bangga jauh lebih besar dari rasa takut itu." Sumira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Haris yang memang terasa dingin dan menggenggamnya dengan kedua tangannya yang hangat. "Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membuat ibu bangga, Nak. Kamu ada di dunia ini saja sudah menjadi kebanggaan terbesar bagi ibu." "Tapi Haris ingin mereka semua tahu, Bu. Mereka yang memandang ibu dengan sebelah mata. Haris ingin mereka melihat ibu bukan sebagai Sumira si buruh tani, tapi sebagai ibu dari seorang anak yang punya mimpi." Desak Haris, suaranya bergetar menahan emosi. Sumira menarik nafas dalam-dalam. "Baiklah, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Tapi berjanjilah satu hal pada ibu." Ia menatap lekat mata Haris. "Apapun hasilnya besok, entah mereka akan memuji atau justru mencemooh lebih keras, jangan biarkan itu mengubah hatimu. Tetaplah menjadi Haris yang rendah hati, yang menyayangi ibu, dan yang tidak pernah berhenti belajar. Kemenangan sejati itu bukan saat orang lain memujimu, Nak. Kemenangan sejati itu adalah saat kamu berhasil mengalahkan rasa takutmu sendiri." Nasihat itu meresap ke dalam sanubari Haris. Benar, tujuan utamanya bukanlah tepuk tangan. Tujuan utamanya adalah untuk bersuara, untuk memperjuangkan apa yang ia yakini benar. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Sumirah memimpin anaknya dalam doa. Mereka berdoa bersama di atas tikar pandan yang usang, memohon kekuatan dan kelancaran untuk hari esok. Suara mereka berbisik lirih menyatu dengan desau angin di luar. Malam itu adalah malam yang panjang, malam yang penuh dengan doa, malam di mana seorang ibu dan anaknya membulatkan tekad, mempersiapkan hati mereka untuk pertempuran yang akan mereka hadapi bukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan kata-kata dan ketulusan hati. Langit Sabtu pagi cerah membentang, seolah alam semesta memberikan restunya. Namun,
Bagi Haris, kecerahan itu tak mampu menembus kabut kegugupan yang menyelimuti hatinya. Ia berdiri di depan cermin, retak yang menempel di dinding bambu. Memantut dirinya yang mengenakan kemeja putih hasil setrikaan harang ibunya. Terlihat sedikit kebesaran di bahunya, namun terasa pas di hatinya. Di sampingnya, Sumira juga sudah siap dengan kebaya sederhana berwarna coklat pudar dan selembar kain jarik yang ia simpan khusus untuk acara-acara penting. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan mencolok. Hanya ada wajah bersih yang memancarkan ketegaran. Langkah kaki mereka menuju gedung sekolah terasa ribuan kali lebih berat dari biasanya. Semakin dekat, suara deru mesin mobil dan tawa orang-orang semakin jelas terdengar. Aula sekolah, yang biasanya menjadi tempat upacara bendera atau kegiatan olahraga, hari ini disulap menjadi ruang pertemuan yang megah. Kursi-kursi berjajar rapi. Di barisan depan, duduk para orang tua dengan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma pendingin ruangan menciptakan suasana yang asing dan mengintimidasi bagi Haris dan Sumirah. Saat mereka melangkah masuk, semua percakapan sejenak terhenti. Puluhan pasang mata menoleh ke arah mereka. Ada tatapan heran, ada yang terang-terangan meremehkan, dan ada pula tatapan sinis dari Ibu Ratna dan kawan-kawannya yang duduk di barisan tengah. Mereka seperti dua ekor ikan kecil yang tanpa sengaja masuk ke dalam akuarium berisi ikan-ikan arwana. Haris merasakan tangannya mulai berkeringat dingin. Ia menelan ludah, kerongkongannya terasa kering. "Kita duduk di belakang saja, Bu," bisik Haris. Namun Sumirah mengeleng pelan. "Tidak, Nak. Ibu sudah berjanji." Balasnya dengan suara mantap meskipun Haris bisa merasakan getar halus di tangan ibunya yang kini menggenggam lengannya. Dengan kepala tegak, Sumirah berjalan lurus ke depan melewati barisan kursi yang penuh dengan tatapan menusuk dan memilih duduk di barisan ketiga dari depan. Sebuah tindakan kecil yang mengandung keberanian besar. Mereka duduk dalam diam, menjadi pusat perhatian yang tak nyaman. Acara pun dimulai. Sambutan dari ketua komite sekolah, lalu dilanjutkan dengan paparan dari beberapa guru. Haris tidak terlalu fokus pada apa yang mereka bicarakan. Pikirannya berlari liar. Ia merangkai ulang kalimat-kalimat pidatonya. Takut ada yang terlupa. Jantungnya berdentum-dentum begitu keras, ia takut orang di sebelahnya bisa mendengarnya. Ini arenanya. Arena yang dipenuhi tatapan tajam bukan sorak-sorai dukungan. Puncak ketegangan Haris dimulai ketika Ibu Sari, sang kepala sekolah, naik ke podium untuk memberikan sambutan utama. Ibu Sari adalah sosok yang dihormati. Seorang wanita paruh baya yang tegas namun tampak bijaksana. Ia berbicara tentang pentingnya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam membentuk karakter anak. Setelah pidato Ibu Sari, sesi tanya jawab dibuka. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Ibu Ratna untuk kembali menunjukkan dominasinya. Ia berdiri dengan anggun, mik sudah ada di tangannya. "Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas paparannya yang sangat bagus." Mulainya dengan nada manis. "Saya hanya ini menampakkan sedikit. Menurut saya, selain karakter, fasilitas yang didukung oleh orang tua juga sangat penting. Anak-anak kita butuh lingkungan yang kondusif bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Bagaimana mereka bisa maju jika di rumah saja suasananya tidak mendukung? Mungkin pihak sekolah perlu lebih tegas dalam menyaring latar belakang murid agar kualitas sekolah kita tetap terjaga dan tidak turun kelas karena ada beberapa siswa yang, ya, Ibu tahu maksud saya, yang kurang beruntung." Kata-kata itu, meski tidak menyebut nama, adalah sebuah rudal yang meluncur tepat ke jantung Haris dan Sumirah. Seluruh ruangan hening. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Wajah Sumirah memucat. Ia menunduk, tak kuasa menahan malu dan sakit hati. Haris melihat ibunya yang gemetar. Dan pada saat itulah, semua rasa takut di dalam dirinya lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah amarah yang benah dan cinta yang meluap untuk ibunya. Ia tidak bisa membiarkan ibunya dihina seperti ini. Tidak lagi. Dengan napas yang memburu, tangannya terangkat ke udara. Sebuah gerakan yang memecah keheningan dan menarik semua perhatian. Inilah saatnya. Awal dari pertempurannya baru saja dimulai. Tangan kurus itu teracung lurus ke udara, gemetar namun kokoh. Semua mata yang tadinya tertuju pada Ibu Ratna yang tersenyum puas, kini serempak beralih ke sumber keberanian tak terduga itu, Haris. Anak laki-laki pendiam dari sudut yang terlupakan itu kini menjadi pusat semesta di dalam aula.
Keheningan yang tadinya tegang, kini berubah menjadi bisik-bisik penuh keheranan. Siapa dia? Berani-beraninya seorang anak kecil menginterupsi acara sepenting ini. Pembawa acara, seorang guru muda, tampak bingung. Ia berdeham canggung. "Maaf nak, ini adalah sesi untuk orang tua. Mungkin nanti..." "Saya mohon pak, sebentar saja." Potong Haris, suaranya keluar lebih keras dari yang ia duga. Ada nada permohonan yang mendesak di dalamnya. Ia tidak menatap sang guru. Matanya terkunci lurus pada Ibisari di atas podium. Seolah hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Ibu Sari menyipitkan matanya. Ia melihat anak itu. Anak dengan seragam yang sedikit pudar duduk di samping wanita yang menunduk dalam. Ia melihat sesuatu di dalam mata anak itu. Bukan kenakalan, bukan pula keinginan untuk pamer. Ia melihat percikan api yang sama dengan yang pernah menyala di dalam dirinya puluhan tahun silam. Sebuah api perlawanan terhadap ketidakadilan. Setelah hening sejenak, yang terasa seperti selamanya, Ibu Sari mengangguk pelan kepada pembawa acara. "Berikan dia mikrofon," perintahnya dengan suara tenang namun tegas. Aula kembali senyap. Kali ini, kesenyapan itu dipenuhi oleh rasa penasaran yang luar biasa. Sang guru dengan ragu menghampiri Haris dan menyerahkan mikrofon nirkabel. Benda dingin dan berat itu terasa aneh di tangan Haris yang berkeringat. Untuk sesaat, ia terpaku. Ratusan pasang mata terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Ia melirik ibunya. Sumirah mengangkat wajahnya, air mata menggenang di pelupuknya, namun ia memberikan sebuah anggukan kecil yang penuh kekuatan. Itu sudah cukup. Haris menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Lututnya terasa lemas, tapi ia memaksa tubuhnya untuk tegak. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suaranya bergetar saat memulai. Beberapa orang di barisan belakang terkikik. Pelan, namun langsung diam saat melihat tatapan tajam dari Ibu Sari. "Nama saya Haris. Saya murid kelas 5. Ibu di samping saya ini adalah ibu saya, Ibu Sumirah. Saya minta maaf jika mengganggu waktu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ada sesuatu yang ingin sekali saya sampaikan. Mewakili suara hati saya, dan mungkin juga suara hati teman-teman saya yang lain yang, seperti yang Ibu Ratna katakan tadi, kurang beruntung." Nama Ibu Ratna yang disebut secara langsung membuatnya sedikit tersentak. Wajahnya yang tadi angkuh, kini menampakkan sedikit kekesalan. Suara Haris perlahan mulai mantat. Getarnya hilang, digantikan dengan kejujuran yang mengalir deras. "Ibu dan Bapak, setiap pagi, ibu saya bangun sebelum matahari terbit untuk bekerja di sawah orang lain. Tangannya kasar, kulitnya gelap terbakar matahari. Semua itu ia lakukan agar bisa membelikan saya buku dan memastikan saya bisa terus sekolah. Kami memang tidak punya mobil bagus, kami tidak punya rumah mewah, dan seragam saya ini adalah satu-satunya yang saya punya." Ia menatap lurus ke seluruh hadirin, matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lain. "Tapi apakah semua itu berarti kami tidak punya mimpi? Apakah sepatu kami yang usang ini membuat langkah kami lebih lambat dalam mengejar ilmu? Apakah atap rumah kami yang bocor berarti otak kami juga ikut bocor dan tidak bisa menampung pelajaran?" Tidak ada lagi yang berani terkikik. Seluruh ruangan terpaku. Kata-kata Haris yang sederhana namun lugas menghantam mereka seperti palu godam. "Setiap hari kami diejek. Setiap hari kami dipandang rendah. Kami dianggap benalu di sekolah yang elit ini. Tapi kami tetap datang. Kami tetap belajar. Karena kami percaya kemiskinan itu ada di dalam kantong, bukan di dalam kepala. Kemiskinan adalah kondisi, bukan takdir yang tidak bisa diubah." Napasnya sedikit terengah, emosinya memuncak. "Untuk Ibu Ratna,
Dan untuk Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas motivasinya. Cacian Ibu justru menjadi bahan bakar bagi saya. Hinaan Ibu menjadi pupuk bagi mimpi saya. Suatu hari nanti, saya akan berdiri di sini lagi, bukan sebagai anak miskin yang meminta belas kasihan, tapi sebagai bukti bahwa anak dari seorang buruh tani pun bisa meraih bintang. Ia menyelesaikan kalimatnya. Suasana hening seketika, begitu pekat hingga suara napas pun bisa terdengar. Haris masih berdiri mematung. Mikrofon masih di tangannya. Ia telah menuangkan semua isi hatinya, lega sekaligus kosong. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya menatap ke depan, siap menerima segala konsekuensi. Keheningan pasca pidato Haris terasa begitu berat. Seolah udara di dalam aula itu berubah menjadi padat dan menekan setiap dada. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Bibirnya terkatup rapat menahan malu dan amarah yang beradu. Para orang tua lain hanya bisa terpaku di kursi mereka, terdiam 1000 bahasa. Mereka seperti baru saja disiram seember air es di tengah hari yang terik, terbangun dari lelapnya keangkuhan. Sumirah di samping Haris tak kuasa lagi membendung air matanya. Tangisnya bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis haru dan bangga yang meluap-luap. Di tengah suasana yang membeku itu, satu-satunya orang yang bergerak adalah Ibu Sari. Ia turun perlahan dari podium, langkahnya mantap, matanya tak pernah lepas dari sosok Haris. Ia tidak mengambil mikrofon dari tangan Haris. Sebaliknya, ia mengambil mikrofon lain yang ada di meja pembawa acara. Semua orang menahan napas menunggu apa yang akan dikatakan oleh sang kepala sekolah. Hukuman, teguran, atau pujian. Ibu Sari berdiri di depan di samping Haris. Ia tidak langsung berbicara. Ia menatap berkeliling, membiarkan matanya bertemu dengan tatapan para wali murid satu persatu. Tatapannya tajam, namun syarat akan emosi yang dalam. Selama 15 menit terakhir, mulainya suaranya terdengar serak. Kita semua telah mendengarkan suara yang paling jujur yang pernah terdengar di dalam aula ini. Ia berhenti, membiarkan kalimatnya meresap. Lalu ia menoleh dan menatap Haris dengan tatapan yang melembut. Ada seulas senyum tipis di bibirnya, senyum yang penuh dengan rasa empati. Terima kasih Haris. Terima kasih sudah mengingatkan kami semua tentang apa arti perjuangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah memiliki keberanian yang bahkan banyak orang dewasa di ruangan ini tidak memilikinya. Kemudian ia kembali menghadap para hadirin, dan apa yang ia katakan selanjutnya adalah sebuah pengakuan yang memecah keheningan dengan cara yang paling tidak terduga. Bapak dan Ibu sekalian, 30 tahun yang lalu, di desa yang berbeda, di sekolah yang berbeda, ada seorang anak perempuan kecil. Ia juga pergi ke sekolah dengan seragam satu-satunya. Ia juga sering menahan lapar saat jam istirahat karena tidak punya uang jajan. Ayahnya seorang kuli panggul di pasar, dan ibunya seorang penjual sayur keliling. Suara Ibu Sari mulai bergetar. Matanya berkaca-kaca. Anak perempuan itu juga sering diejek. Ia juga sering dipandang sebelah mata. Ia juga sering mendengar bisik-bisik yang menyakitkan dari orang tua teman-temannya yang lebih kaya. Setiap malam ia belajar di bawah cahaya lampu minyak yang sama redupnya dengan pelita milik Haris. Seluruh aula hening menyimak. Cerita itu begitu mirip, begitu akrab. Ibu Sari menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Anak perempuan itu adalah saya. Pengakuan itu meledak seperti bom sunyi di tengah ruangan. Rahang-rahang terjatuh, mata-mata terbelalak tak percaya. Ibu Sari, kepala sekolah mereka yang begitu dihormati, yang selalu tampil berwibawa, yang mereka kira berasal dari kalangan terpandang. Ternyata seorang Haris dari masa lalu. Iya, lanjut Ibu Sari, seolah menjawab pertanyaan di benak semua orang. Saya adalah anak perempuan itu. Saya berjuang mati-matian, menelan semua hinaan, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya akan menjadi seseorang agar tidak ada lagi anak-anak yang harus merasakan apa yang saya rasakan. Pidato Haris barusan seolah membawa saya kembali ke masa lalu. Rasa sakitnya, semangatnya, mimpinya,
Saya merasakan semuanya. Iyak ini menatap langsung ke arah Ibu Ratna, yang wajahnya sudah seperti kertas kusut. Jadi Bu Ratna, Anda salah. Latar belakang seseorang tidak pernah menjadi penghalang. Justru tempaan hidup yang keras seringkali melahirkan individu-individu yang paling kuat. Sekolah ini tidak akan pernah turun kelas karena anak-anak seperti Haris. Sebaliknya, anak-anak seperti Harislah yang akan mengangkat derajat sekolah ini dengan prestasi dan karakter mereka yang luar biasa. Pernyataan itu adalah sebuah tamparan akhir yang telak dan tak terbantahkan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pengakuan Ibu Sari telah mengubah segalanya. Pidato Haris tidak hanya membungkam para pengkritiknya, tetapi juga telah membuka kotak Pandora masa lalu yang menginspirasi. Membuktikan bahwa di balik setiap seragam, setiap jabatan, ada kisah perjuangan yang layak untuk dihargai. Keheningan pecah bukan oleh cemoohan, melainkan oleh suara tepuk tangan. Awalnya 1 orang, lalu 2, lalu 3, hingga seluruh aula bergemuruh dalam tepuk tangan yang panjang dan tulus untuk Haris dan untuk Ibu Sari. Gemuruh tepuk tangan itu perlahan meredah, meninggalkan jejak kehangatan yang belum pernah terasa sebelumnya di aula sekolah itu. Badai emosi telah berlalu, menyisakan embun pagi yang menyejukkan. Acara pertemuan yang tadinya kaku dan penuh kepura-puraan itu berakhir dengan suasana yang sama sekali berbeda. Orang-orang tidak lagi bergegas pulang untuk memamerkan kendaraan baru mereka. Mereka bergerak perlahan, banyak dari mereka yang saling berpandangan dengan canggung, seolah baru pertama kali melihat satu sama lain sebagai sesama manusia, bukan sebagai status sosial. Saat Haris dan Sumira hendak beranjak dari kursi mereka, beberapa orang tua mulai menghampiri. Bukan lagi dengan tatapan sinis, melainkan dengan senyum kikuk dan raut wajah penuh penyesalan. Seorang bapak bertubuh tegap yang tadi duduk di barisan depan mengulurkan tangannya pada Sumirah. "Bu Sumirah, saya minta maaf," ujarnya tulus. "Saya salah satu yang sering memandang rendah. Anak ibu hebat sekali. Dia telah mengajari kami semua pelajaran yang sangat berharga hari ini." Sumira yang masih menyeka sisa air matanya hanya bisa mengangguk dan tersenyum haru. Satu persatu, beberapa ibu lain mendekat. Ada yang sekadar menyalami tangannya, ada pula yang berbisik, "Maafkan kami, Bu." Pemandangan itu begitu kontras dengan suasana saat mereka pertama kali masuk ke dalam aula. Ibu Ratma tidak ikut mendekat. Ia masih terpaku di kursinya. Wajahnya menunduk. Ia tidak sanggup mengangkat muka. Pengakuan Ibu Sari dan pidato Haris telah meruntuhkan tembok keangkuhan yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa begitu kecil dan begitu salah. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dan berjalan keluar aula dengan langkah cepat, menghindari tatapan semua orang. Kepergiannya yang sunyi adalah tanda kekalahan mutlak dari arogansinya. Di tengah kerumunan kecil itu, Ibu Sari berjalan mendekat. Ia dengan lembut menyingkirkan beberapa orang tua dan langsung memeluk Sumirah. Ibu adalah wanita yang sangat kuat. Ibu telah membesarkan seorang pahlawan kecil, bisiknya di telinga Sumirah. Lalu ia berjongkok di hadapan Haris, menyamakan tinggi badannya dengan anak itu. Ia memegang kedua bahu Haris dengan mantap. Matanya yang bijaksana menatap lekat penuh dengan kekaguman. "Haris," katanya lembut, "jangan pernah padamkan api di dalam dirimu. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu. Mulai hari ini, anggap ibu bukan hanya sebagai kepala sekolahmu, tapi juga sebagai temanmu. Jika kau butuh buku, butuh bantuan belajar, atau sekadar ingin bercerita, pintu ruangan ibu selalu terbuka untukmu." Ibu Sari kemudian memeluk Haris. Pelukan itu terasa begitu hangat dan tulus. Sebuah pelukan dari seorang pejuang senior kepada pejuang muda. Haris yang sepanjang pidatonya tegar, akhirnya tak kuasa menahan tangis di dalam pelukan itu. Semua beban, semua rasa sakit, semua ketakutan luruh bersama air matanya. Saat mereka berjalan pulang, matahari sudah sedikit condong ke barat. Langkah mereka terasa ringan. Haris menggandeng tangan ibunya dengan erat. Tak ada lagi rasa minder, tak ada lagi keinginan untuk bersembunyi. Ia berjalan dengan kepala tegak.
Beberapa tetangga yang mereka lewati di jalan menyapa dengan senyum yang berbeda, senyum yang lebih tulus. Kabar tentang apa yang terjadi di aula sekolah rupanya sudah menyebar, kali ini dibawa oleh angin yang membawa kabar baik. Malam itu, di gubuk mereka yang sederhana, lampu pelita terasa lebih terang dari biasanya. Sumirah memasak lauk yang sedikit lebih istimewa, sepiring telur dadar, sebuah perayaan kecil untuk sebuah kemenangan besar. Mereka makan dalam diam yang nyaman, saling melempar senyum. Badai telah usai. Dan mereka tahu, mulai besok, fajar akan menyingsing dengan warna yang baru, membawa harapan dan permulaan yang lebih baik bagi mereka dan bagi seluruh desa. Waktu berjalan, musim berganti. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di aula sekolah itu. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi kenangan, tetapi telah menjelma menjadi sebuah benih perubahan yang tumbuh subur di tanah desa Sukamaju. Dampaknya terasa nyata, merambat pelan namun pasti ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perubahan paling jelas terlihat pada diri Haris. Ia tidak lagi menjadi anak laki-laki yang berjalan menunduk di koridor sekolah. Langkahnya kini tegap dan penuh percaya diri. Senyum lebih sering menghiasi wajahnya. Anak-anak yang dulu menjauhinya, kini justru berebut untuk menjadi teman kelompok belajarnya. Mereka tidak lagi melihat sandal jepitnya yang usang, melainkan melihat kecerdasan dan kebaikan hati di matanya. Dodi, teman sebangkunya, menjadi sahabat terbaiknya. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan atau di teras rumah Haris, berbagi bekal dan tawa. Di lingkungan sekolah, suasana menjadi lebih hangat dan inklusif. Ibu Sari, dengan dukungan penuh dari Pak Guru Budi dan guru-guru lainnya, menginisiasi program Kakak Asuh. Murid-murid dari keluarga yang lebih mampu didorong untuk membantu teman-temannya yang membutuhkan. Bukan dengan uang, tetapi dengan waktu dan perhatian. Mereka membantu mengerjakan PR bersama, berbagi buku cerita, dan memastikan tidak ada lagi anak yang merasa sendirian saat jam istirahat. Ibu Ratna, ia sempat menghilang dari peredaran selama beberapa minggu. Namun ketika ia muncul kembali, ia adalah pribadi yang berbeda. Keangkuhannya telah luntur, digantikan oleh sikap yang lebih pendiam dan rendah hati. Suatu hari, ia memberanikan diri menghampiri Sumirah di pasar. Tanpa banyak kata, ia hanya menunduk dan berkata, "Sumirah, maafkan saya." Sebuah permintaan maaf singkat yang menghapus luka bertahun-tahun. Sejak saat itu, meskipun tidak menjadi teman akrab, tidak ada lagi tatapan sinis atau kalimat pedas di antara mereka. Hubungan Haris dengan Ibu Sari pun semakin erat. Setiap hari Jumat sore, Haris akan datang ke ruangan kepala sekolah. Mereka akan minum teh bersama sambil membicarakan banyak hal, dari pelajaran sekolah hingga impian-impian besar Haris. Ibu Sari menjadi mentornya, memberinya buku-buku inspiratif dari koleksi pribadinya, dan menanamkan visi bahwa pendidikan adalah jalan keluar terbaik dari lingkaran kemiskinan. Suatu sore yang cerah, Haris berdiri di depan mading sekolah. Di sana, tertempel sebuah pengumuman dengan namanya di urutan paling atas, ditulis dengan huruf kapital tebal. Juara pertama, Lomba Cerdas Cermat tingkat kecamatan, Haris. Di sampingnya, teman-temannya bersorak dan menepuk-nepuk punggungnya dengan bangga. Dari kejauhan, ibunya, Sumirah, yang kebetulan sedang mengantar pesanan kue ke kantin sekolah, melihat pemandangan itu. Hatinya membuncah oleh kebahagiaan. Anaknya tidak lagi berdiri di sudut yang terlupakan. Ia kini berdiri di tengah, bersinar terang karena kemampuannya sendiri. Haris menoleh dan melihat ibunya. Ia tersenyum lebar, lalu berlari menghampirinya. Memeluknya dengan erat di tengah halaman sekolah yang ramai. "Ini untuk ibu," bisiknya. Saat senja mulai turun, Haris duduk di teras rumahnya, menatap langit yang berwarna jingga keemasan. Ia teringat kembali pada hari di mana ia berdiri dengan lutut gemetar di hadapan ratusan orang. Pidato itu, pidato yang lahir dari rasa sakit itu, ternyata telah menjadi titik awal dari segalanya. Ia telah menanam sebuah benih kecil berupa keberanian dan kejujuran.
Dan kini, benih itu telah tumbuh menjadi pohon harapan yang rindang, menaungi tidak hanya dirinya dan ibunya, tetapi juga seluruh komunitas di sekitarnya. Perjalanannya masih sangat panjang. Rintangan di depan pasti masih banyak. Tetapi kini ia tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Dengan langkah yang mantap, ia menatap masa depan, siap untuk terus melangkah menuju bintang-bintang yang dulu hanya berani ia impikan.